Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan video aksi dari Gus Nur Samsun, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Patut kiranya kita berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana ketika negeri ini bergembira merayakan hari kemerdekaannya. Di situ juga ada Gus Nur Samsun bersama para pasukannya, yang akhirnya bisa mengalahkan Mat Suling bersama para keturunan dan pengikutnya. Para pasukan Mat Suling itu akhirnya bisa dimusnahkan semua. Namun sayang, Mat Suling bersama satu anak dan cucunya, tiba-tiba hilang entah kemana. Ketika serangan Gus Nur Samsun yang terlihat membakar tubuh mereka, namun jasad dari tubuh itu sekejap hilang dari tempatnya. Entah dengan cara apa mereka pergi. Namun yang jelas, mereka telah kabur tanpa ada meninggalkan jejak lagi. Gus Nur Samsun memang telah bisa mengalahkan Mat Suling. Namun tidak bisa dihindari. Perjuangan itu telah membawa duka yang sangat dalam. Yang mana para mantan dukun yang telah berjuang bersama Gus Nur Samsun, banyak dari mereka yang akhirnya gugur sebagai pahlawan. Dan tidak hanya itu saja, para pengikut Mat Suling yang sebenarnya tidak tahu urusannya, mereka juga harus mati meregang nyawa. Dan karena mengetahui hal tersebutlah, Gus Nur Samsun harus kembali terus berjuang. Yaitu dia akan terus mengejar Mat Suling sampai dimanapun. Apalagi, kini di sampingnya masih ada Aji Lelono, salah satu anak keturunan Mat Suling yang ternyata lebih hebat dari kemampuan ayahandanya. Apalagi jika kemudian nanti dia bersatu dengan para anak keturunannya yang masih belum menampakkan dirinya, tentu hal tersebut akan menjadi lebih sulit dan berbahaya. Tetapi sesulit apapun itu, Gus Nur Samsun sudah terlanjur melangkah. Apapun yang terjadi dia akan terus mengejar Mat Suling, sampai orang yang menjadi dalang dari kejahatan itu musnah dari dunia. Dan untuk menjalankan misinya itu kembali, ternyata Allah telah memberinya jalan, yaitu ketika para pengikut Mat Suling yang semuanya tewas mengenaskan, ternyata Ajinoto masih bisa bernafas untuk mengarungi kehidupan. Dan karena mengetahui hal tersebutlah, Gus Nur Samsun kemudian punya rencana, yaitu Gus Nur Samsun akan memanfaatkan Ajinoto tersebut untuk bisa menemukan ayahandanya. Ada yang masih hidup? Masih. Ajinoto. Oke, saya akan buang ilmunya. Aduh. Masih hidup Ajinoto. Gimana Gus? Ayo Kang, bantu Kang. Enggak. Tapi keadaan jenengan Gus. Lalu parah nampaknya kan. Meninggal lagi. Gimana Gus? Ambil jaket saya. Aduh. Katakan, Kang Haji. Sakit. Bawa. Teman-teman kita ada yang masih hidup enggak? Siapa saja yang hidup? Ada berapa orang? Dumung. Kiki. Sekar. 7 orang.
Oke. 7 orang, 8 orang, dan 9 orang sekalian saya. Angka 9. Angka 9 itu artinya keberuntungan. Dan angka 9 itu adalah angka yang paling besar. Inilah kebesaran Allah. Bisa diambil hikmah dari angka 9 jika kita mau mengupasnya. Inilah kebesaran Allah. Kalian, apapun yang kalian lakukan, saya selalu tahu dan saya memantau kalian. Saya sudah berkata, saya punya permainan. Saya akan mengejar Mat Suling. Bagi kalian yang kapok boleh pulang. Kami selalu menemani jenengan. Kami akan tetap terus maju, Gus. Mbah Gadung tetap mantau, Gus. Ketika Gusnya kepepet Mbah Gadung, gak usah dikabari, mesti turun gunung, Gus. Wis tak anggap dulur tergus. Begitu juga, Gus. Saya ibaratkan untuk melebur dosa saya di Bagus. Bagus. Saya suka semangat kalian. Saya suka. Maka dari situ, tunggu waktu yang akan datang. Mat Suling, saya tidak menyangka pecundang. Apa maksudnya? kondisinya sangat lemah. Parah itu, Gus. Bawa dia. Dia alat kita untuk menemukan Mat Suling. Siap, Gus. Kita berdirikan dia. Papa dia. Kalian bawa ke tenda, saya akan pergi lagi. Siap, Gus. Jagat saya hati. Iya, Gus. Ini kuping. Dan tempat ini tidak perlu kita bakar karena ini pancingan saya. Siap. Saya punya permainan lagi.